Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul kiram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil kiram sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Mukminin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Awal khutbah saya Ahmad Nawawi Al-Faqir ilallah memberikan satu pesan khusus untuk pribadi dan keluarga, juga moga-moga bermanfaat bagi yang hadir di sini dan untuk keluarga kita semua. Pesan itu adalah bahwa sebenarnya kita sedang menunggu hadirnya utusan Allah. Dia adalah malaikat maut, malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa. Itu pasti. Oleh karena itu, bersiap-siaplah untuk menghadap malaikat maut tersebut dengan melaksanakan sesuai kemampuan kita syariat-syariat Allah, serta tidak sekedar melaksanakannya, memperjuangkan tegaknya syariat itu untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita dengan tegaknya hukum-hukum Al-Quran. Moga dengan cara itu insya Allah Allah wafatkan kita husnul khotimah. Mukminin rahimakumullah, kita mengenal kata merdeka. Masya Allah, di pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang dikenalnya dalam Piagam Jakarta berbunyi kalimat yang sangat indah, sangat betul-betul menorehkan di hati yang kuat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita catat bahwa penjajahan harus dihapuskan. Apa penjajahan sesungguhnya? Penjajahan sesungguhnya adalah ketika kita dikuasai oleh syaitan. Maka merdeka sesungguhnya menggelorakan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itulah merdeka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang Allah merdekakan, terbebas dari neraka dan masuk ke dalam surga, itulah orang-orang yang merdeka, itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Fir'aun tidak merdeka, tapi Nabi Musa merdeka. Namrud terjajah, tapi Nabi Ibrahim merdeka. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan tidak merdeka, tapi Nabi Muhammad merdeka. Kesimpulannya, merdeka itu jika kita melaksanakan syariat-syariat Allah. Mereka yang jujur adalah mereka yang merdeka. Mereka pembohong meskipun berkuasa sekalipun, seperti Fir'aun dan Namrud, hakikatnya tidak merdeka. Terutama nanti di akhiratnya, dia menjadi
kayu bakar api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, di pembukaan itu bahkan di Piagam Jakarta disebutkan ingin merdeka dengan melaksanakan, dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam kepada pengikut-pengikutnya. Dengan syariat Islam diberlakukan, insya Allah keadilan tegak seadil-adilnya, kemakmuran makmur semakmur-makmurnya. Mengapa demikian? Hukum tidak hanya berpihak kepada yang berkuasa, hukum berpihak kepada siapapun. Hatta Rasul mengatakan dalam hadis, lau saraqat Fatimah, andaikan Fatimah mencuri, laqata'at yadaha, aku akan potong tangannya. Dalam Islam, satu, meskipun anak pembesar sekalipun, Nabi sebagai kepala negara, anaknya sekalipun, kalau dia mencuri atau korupsi sekarang, dipotong tangannya. Yang kedua, mengapa dengan dipotong? Masya Allah, ternyata hukum Islam sangat efektif. Bila ada orang pencuri, maling besar, dipotong tangannya, ini membuat efek jerak, dan tidak mungkin orang berikutnya mencuri atau korupsi lagi. Begitu pula ketika kondisi yang sangat keji, perzinahan merajalela, homoseks merajalela, jika hukum Islam diterapkan, pezina dicambuk, dirajam, dan dijilid, maka tidak mungkin lagi terjadi hal-hal yang mungkar tersebut. Begitupun ketika pembunuhan terjadi, Islam menerapkan hukum kisos. Tidak mungkin perang antara suku dengan suku. Lantaran suku tertentu membunuh, maka suku yang lain pun akan membalasnya. Tetapi ketika hukum kisos diberlakukan, insya Allah tidak melebar, tidak meluas perang antara suku dengan suku. Masya Allah, begitu hebatnya hukum Islam. Tapi sayang hari ini di seluruh belahan bumi tidak diterapkannya hukum-hukum Allah tersebut. Kita bangga sebagai seorang muslim. Karena apa? Di dalam Islam itu sampai menata kehidupan bernegara. Insya Allah suatu saat kita akan mendapatkan kehidupan yang sangat makmur semakmur-makmurnya, kehidupan yang adil seadil-adilnya, jika dan hanya jika hukum Islam diterapkan. Mukminin rahimakumullah, kita yang hari ini merdeka, Masya Allah, kita buktikan bahwa kita merdeka. Buktikan kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Benar, katakan benar, salah adalah salah. Itulah orang merdeka. Tapi kalau kita menyembunyikan kebenaran, kita tidak menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, hakikatnya kita terjajah hari ini. Terakhir dari khutbah ini, barangkali suatu saat kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan pasti itu terjadi. Yang paling utama adalah persiapkan anak-anak kita menjadi anak yang merdeka. Tanamkan di hati mereka cinta Islam. Tidak boleh bermain-main mendidik anak kita. Mereka lah yang akan menyelamatkan kita. Bisa jadi mereka yang akan menjadikan syafaat di akhirat nanti. Satu, jangan pernah anak kita tinggalkan dari Islam. Ajarkan anak-anak kita cinta masjid. Biasakan anak-anak kita sholat berjamaah ke masjid di awal waktu. Kita contohkan itu, insya Allah anak itu merdeka dari kungkuan setan. Yang kedua, berikan contoh anak-anak kita cinta Quran. Kalau bisa satu hari minimal satu ain ia baca, syukur satu hari satu juz ia baca, syukur khataman Quran minimal sebulan sekali khatam Quran. Insya Allah anak kita jadi pemimpin terhebat, ahli Quran. Berikutnya, hebat lagi jika anak-anak kita meskipun belum balik, biasakan kita contohkan mereka rajin tahajud, sholat malam. Insya Allah kita mendapatkan pemimpin terbaik nanti. Insya Allah. Kuncinya adalah kenalkan mereka dengan Islam. Ketika dia cinta Quran, cinta masjid, cinta ilmu, menjadi anak yang sangat jujur, tidak sedikit pun mau berbohong, berakhlak mulia,
insya Allah kita tergolong orang-orang yang merdeka. Merdeka dari cengkraman setan. Lagi-lagi kami sampaikan, Fir'aun itu terjajah meskipun dia seorang raja. Tapi Nabi Musa meskipun bukan seorang raja, dia adalah orang merdeka. Sebab mengapa? Dia ikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Faya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah kedua kami ingin menyampaikan apa sih sebenarnya hakikat merdeka itu. Ketika Allah turunkan pada baginda Rasul surat An-Nasr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemerdekaan dan kebebasan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk dalam Islam berduyun-duyun. Jadi ciri merdeka itu ketika masjid penuh dengan jamaah. Ciri merdeka itu ketika majlis taklim marak di mana-mana. Ciri merdeka itu ketika kita cinta Islam. Ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Insya Allah mereka kader-kader bangsa terbaik. Insya Allah kita akan dipimpin para ahli Quran, bukan ahli syaitan. Insya Allah itu merdeka. Lalu bagaimana mengisi kemerdekaan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bukan berpesta pora, bukan dengan lagu-lagu maksiat, tapi merdeka itu fasabbih, ucapkan tasbih, subhanallah, wa bihamdi, alhamdulillah, wastaghfir, banyakkan istighfar, innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah penerima taubat. Banyak ingat kepada Allah, itu ciri merdeka. Lupa mengingat Allah, ciri terjajah. Mudah sekali. Dan yang kedua, ketika futuh Mekah, Mekah dibebaskan oleh Rasulullah, semua penduduk Mekah menjadi merdeka. Bahkan Abu Sufyan yang dahulunya memusuhi Nabi, begitu Abu Sufyan berbaiat di hadapan Rasulullah SAW, Abu Sufyan pun diangkat derajatnya. Abu Sufyan sebagai seorang muslim, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang merdeka itu tidak ada kebencian kepada siapapun. Kepada musuh sekalipun tidak ada benci. Yang ada ingin menyelamatkan musuh. Doakan. Nabi Musa mendoakan Fir'aun supaya selamat. Dan Nabi Musa menasihati Fir'aun agar selamat. Tidak ada ujaran kebencian. Orang yang merdeka, orang bertakwa itu kosong di hatinya dari benci, karena sudah penuh dengan cinta. Mengapa? Meskipun orang merdeka itu, orang bertakwa itu, badannya masih di dunia, tapi jiwanya sudah di akhirat. Melihat orang yang bohong, kasihan. Mengapa? Dia menjadi kayu bakar neraka nanti. Kasihan, doakan dia, nasihati dia. Menjadi orang yang zalim, kasihan. Sementara di dunia kekuasaan itu nggak lama, besok bertemu dengan malaikat maut. Bagaimana? Jangan-jangan suul khotimah. Dia ingin menolong semua orang, menolong dirinya, menolong keluarganya, menolong masyarakatnya, menolong bangsa dan negaranya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Ya muhawwil ahwal, hawwil lana ila ahsanil hal. Wahai yang membolak-balikkan keadaan ya Allah, jadikanlah setiap keadaan yang kami rasakan adalah yang terbaik-baik kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolakkan hati, yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, jadikan hati kami cenderung dan selalu siap dengan agamamu ya Allah, dan jadikanlah hati kami untuk taat kepada agamamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.